Proyek jalan tol era kepemimpinan Jokowi ternyata masih banyak masalah, mulai dari perencanaan pembangunan yang tidak akuntabel hingga banyaknya kontraktor ikut menjadi investor. Hal itu sebagaimana kajian Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pelaksana tugas monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara, salah satunya monitoring proyek strategis nasional. KPK melakukan kajian tata kelola penyelenggaraan jalan tol untuk mengidentifikasi potensi korupsi dalam penyelenggaraan jalan tol, kemudian merumuskan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan jalan tol dalam perspektif anti korupsi. Dalam kajiannya, KPK mengidentifikasi sejumlah permasalahan, mulai dari perencanaan, pelelangan, pendanaan, konstruksi, pemeliharaan, hingga pengambil alihan konsensi. KPK itu tidak hanya penindakan, tetapi pencegahan itu menjadi penting sebagai bagian penanggulangan korupsi. Apa saja? Yang pertama, kajian jalan tol. Nah, itu kami melakukan kajian terhadap jalan tol dalam konteks pencegahan. Kami sudah paparkan kemarin ke Kementerian PUPR. KPK berharap dari temuan dan rekomendasi yang ada itu dapat membantu PUPR untuk melakukan perbaikan sistem tata kelolanya. Karena penting, gitu ya. Pencegahan korupsi bisa dilakukan dengan perbaikan tata kelola seperti ini. Hasil dari kajian ini menjadi acuan khususnya dalam pembangunan jalan tol ke depannya, karena kita tahu infrastruktur jalan tol terus dikejar kan. Kemudian harapannya tentu dapat menutup celah-celah korupsinya, sehingga praktek-praktek korupsi di dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan tol ini bisa kemudian dihilangkan, diminimalisir, yang pada gilirannya kan kemudian manfaat dari infrastruktur itu bisa optimal bagi masyarakat. Tidak kemudian justru menimbulkan korban bagi masyarakat. Begitu. Hasil kajian dan rekomendasi KPK ini juga telah disampaikan kepada pemerintah, dalam hal ini kepada Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, yaitu tidak akuntabelnya perencanaan pembangunan jalan tol, lemahnya akuntabilitas pengadaan pengusahaan jalan tol. Dokumen lelang hanya mengacu pada basic design dan tidak cukup memberikan gambaran kondisi teknis ruas jalan tol yang akan dilelangkan. Akibatnya, pemenang lelang melakukan perubahan item dan dikompetisikan dan mengakibatkan terjadi penambahan nilai konstruksi. Kemudian, dominasi kontraktor sebagai investor jalan tol, lemahnya pengawasan pelaksanaan PBJT, belum adanya pengadaan detail atas lanjutan kebijakan pengusahaan jalan tol oleh pemerintah setelah konsensi berakhir, dan belum seluruh badan usaha jalan tol menyelesaikan pembayaran dana bergulir pengadaan tanah jalan tol kepada pemerintah. Setidaknya, terdapat 11 PUJT belum mampu mengembalikan dana badan layanan umum sebesar 4,2 triliun rupiah dan bunga dana bergulir sebesar 394 miliar rupiah yang merupakan pendapatan negara. Akibatnya, negara berpotensi mengalami kerugian keuangan negara sebesar 4,5 triliun. Atas permasalahan itu, KPK membeberkan rekomendasi perbaikan, yaitu menyusun kebijakan perencanaan jalan tol secara komprehensif dan menetapkannya melalui keputusan menteri menggunakan detail engineering design sebagai acuan pelaksanaan lelang pengusahaan jalan tol. Selanjutnya, melakukan evaluasi substansi PPJT serta meningkatkan kepatuhan pelaksanaannya melalui evaluasi atas peraturan Menteri PUPR terkait persyaratan dan penilaian kemampuan calon peserta lelang agar dapat menjaring lebih banyak investor yang berkualitas dari berbagai sektor. Sementara itu, sejumlah proyek infrastruktur yang tengah dikebut Kabinet Jokowi ditargetkan bisa rampung dan beroperasi sebelum tahun 2024 banyak yang bermasalah. Sejumlah isu masih mewarnai proses pembangunan beberapa proyek. Meski kemudian ada yang sudah bisa diatasi, namun bisa saja mengganggu upaya pemenuhan target. Yang pertama adalah Tol Padang Sicincin. Pembangunan salah satu ruas jalan tol Padang Pekanbaru, yaitu Padang Sicincin, sempat terhenti sejak Desember 2021 karena masalah pembebasan lahan yang sempat alot karena melewati tanah adat. Meski kini konstruksi sudah dilakukan kembali. 2. Tol Atlantis tersendat imbas tanah musnah. Tol proyek Semarang-Demak 27 km juga terus dikejar pembangunannya sebelum 2024 mendatang. Meskipun beberapa waktu yang lalu telah diresmikan Jokowi, namun pembebasan lahan masih belum selesai. Alhamdulillah pada siang hari ini, Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 2 Ruas Sayung-Demak
sudah selesai dan siap untuk dioperasikan sepanjang 16,01 km yang menghabiskan anggaran biaya sebesar 5,9 triliun. Saya hanya ingin mengingatkan kembali bahwa seluruh jalan tol yang telah selesai di tanah air agar gubernur, bupati, wali kota segera menyambungkan, mengintegrasikan dengan kawasan-kawasan produksi yang ada di wilayahnya masing-masing. Kawasan industri disambungkan, dengan kawasan pertanian disambungkan, dengan kawasan-kawasan perkebunan disambungkan, dengan kawasan-kawasan pariwisata disambungkan. Sehingga manfaat jalan tol betul-betul akan memberikan kecepatan, baik dalam transportasi logistik maupun dalam membawa produk-produk produksi dari pertanian, perkebunan, dan dari kawasan-kawasan industri yang kita miliki. Sehingga dengan kecepatan itulah efisiensi, daya saing, competitiveness kita miliki. Saya juga sangat menghargai jalan tol Sayung Demak yang telah dibangun ini, karena yang kedua ini juga sekaligus sebagai tanggul laut. Sehingga rob yang ke depan menurut saya akan semakin jauh dan levelnya akan semakin tinggi masuk ke daratan, karena perubahan iklim itu sedikit bisa kita cegah dengan fungsi jalan tol sekaligus tanggul laut dari jalan yang telah dibangun ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan jalan tol Semarang Demak, seksi Sayung Demak. Ketiga, Tol Cisumdawu. Rencana pembangunan Tol Cileunyi, Sumedang, Dawuan yang dimulai sejak 2012 sampai saat ini masih proses konstruksi. Meski saat ini seksi 1 dari Cileunyi, Rancakalong sudah beroperasi pada awal 2022. Pembangunan tol ini cukup kompleks karena kondisi topografi yang sulit. Trase tol harus menembus perut gunung sehingga nantinya tol akan menjadi tol terowongan terpanjang yang pertama di Indonesia. Pemerintahan Presiden Jokowi gencar melakukan pembangunan infrastruktur di masa pemerintahannya. Dari banyaknya infrastruktur yang dibangun, ada beberapa di antaranya yang jarang dimanfaatkan bahkan hingga akhirnya tidak beroperasi. Meski pembangunannya memakan uang triliunan rupiah. Contoh infrastruktur tersebut ialah bandara. Itu sebuah bandara yang sangat besar sekali. Terminalnya berapa ribu total? 219.000 meter persegi yang bisa menampung 20 juta penumpang per tahun. Di mana sebelumnya yang bandara Adi Sucipto itu hanya 1,8 juta, sekarang 20 juta. Udah lompatannya berapa kali? Dari 1,8 menjadi 20 juta. Nah, jadi bayangkan. Ini nanti akan diselesaikan Desember, kemudian plus nanti dihubungkan dengan kereta selesai Maret. Setelah itu Lebaran sudah bisa operasi full 100%. Ya nanti akan terkoneksi semuanya, akan terkoneksi kereta, tol, itu akan terkoneksi semuanya. Akan terkoneksi semuanya. Dan yang paling penting, tambahan slot yang besar itu akan kita berikan kepada penerbangan luar negeri, sehingga semakin banyak turis yang datang ke Indonesia, khususnya ke Yogyakarta dan sekitarnya. Ini adalah pekerjaan pembangunan airport yang paling cepat di Indonesia, mungkin bisa di dunia. Ini cepat sekali, ini cepat sekali, sangat cepat sekali.
Dan saya tadi lihat pekerjaan, kualitasnya juga sangat. Iya, betul. Yang yang 777 yang penuh ya, full itu bisa turun di sini karena memang kualitas runway-nya memang sebuah kualitas yang padat. Kita harapkan kalau nanti sudah datang yang direct flight dari penerbangan di luar negeri baru kita berhitung. Yang paling penting di sini ada sebuah ruang besar dari 1,8 juta menjadi 20 juta. Itu tugasnya nanti Kementerian Pariwisata provinsi untuk mengakomodir permintaan dari luar karena slotnya memang masih ada ruang yang banyak. Ada beberapa bandara yang kini mati suri karena sepi penumpang dan tidak beroperasi. Selain bandara, ada juga LRT yang akhirnya mangkrak. Jalan tol Trans Sumatera. Jokowi sendiri punya ambisi besar menghubungkan daerah-daerah di Pulau Sumatera dengan jalan tol. Ia pun mencanangkan apa yang disebut jaringan jalan tol Trans Sumatera bakal menghubungkan Lampung sebagai provinsi paling selatan di Sumatera hingga Aceh sebagai provinsi paling utara. Proyek ini memakan anggaran 500 triliun lebih. Sejauh ini, beberapa ruas jalan tol Trans Sumatera sudah selesai dibangun bahkan dioperasikan. Namun, nyatanya tol ini ternyata belum ramai penggunanya. Di akhir 2020, dalam sebuah webinar, Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto mengatakan tol Trans Sumatera masih sangat sedikit dilintasi kendaraan. Bahkan sepinya jalan tol menimbulkan tantangan baru kepada pihaknya. Hal itu adalah ancaman tindak kejahatan di jalan tol Trans Sumatera. Dengan trafik yang sepi dan lalu lintas kendaraan di jalan tol Trans Sumatera masih rendah, banyak pelaku kejahatan lebih berani melakukan aksinya. Saat ini, dengan berawalnya pengoperasian jalan tol ini, dengan penyesuaian masyarakat, dirinya menghadapi banyak tantangan. Jalan tol ini memang sekarang trafiknya masih rendah. Dengan trafik yang rendah ini mengundang kejahatan. Untuk menanggulangi masalah ini, pihaknya menyediakan patroli keamanan rutin. Kemudian untuk kenyamanan pengguna jalan, pihaknya juga menyediakan fasilitas penyelamatan, kesehatan, hingga pengamanan kendaraan.